Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan tentunya kita masih membahas tema hari ini mengenai GERD ya. Tadi di segmen pertama sudah dibahas mengenai gejala, penyebabnya, dan perbedaannya juga tadi dengan MAH, penyakit jantung, dan lain-lain. Nah, kali ini kita masih bersama narasumber kita, Dr. I. Ketut Adi Suryana, spesialis penyakit dalam. Dr. Adi. Halo. Halo ya, dokter. Lanjut lagi ya dokter ya. Siap. Oke. Nah, dokter, untuk GERD ini, seperti apa dokter yang dikatakan bahwa GERD ini sudah masuk ke dalam kategori kronis gitu dok? Jadi kalau kita melihat GERD itu kronis atau akut, biasanya kita kata akut dan kronis itu ketika lewat dari 3 bulan. Nah, jadi kalau kita misalnya kurang dari 3 bulan sih, biasanya kita bilangnya, masih akut ini. Tapi kita lihat juga, apakah dia, kadang-kadang GERD itu kan tidak setiap hari. Jadi kadang-kadang dia sekarang muncul, lalu minggu depan muncul, dan sebagainya. Tapi kalau kita lihatnya adalah, biasanya kita lihat dulu, untuk diagnosis GERD itu kita harus biasanya kita lihat pakai GERD-Q, artinya GERD kuesioner. Ada GERD kuesioner, biasanya akan dinilai apakah ada 6 pertanyaan yang muncul. Biasanya apakah ada muncul heartburn, rasa panas, ada regurgitasi nggak, ada yang muncul makanan yang keluar dari gaster ke esofagusnya, lalu apakah ada nyeri ulu hati, ada mual, ada susah tidur nggak karena heartburn-nya itu sendiri, dan terakhir ada minum obat-obatan tertentu dapat menurunkan GERD itu sendiri. Jadi kalau skornya kita kumpulin dan ternyata skornya lebih dari sama dengan 8, jadi kita bisa tegakkan diagnosis kemungkinan besar itulah GERD. Jadi biasanya itu kita evaluasi dalam 1 minggu. Ada skor-skornya. Jadi dalam 3 sampai 4 kali, 5 sampai 7 kali dan sebagainya. Dalam 1 minggu, kalau misalnya dia lewat dari 3 bulan, kita bilang kronis. Tapi kalau kita bilang dia persisten atau kronis persisten adalah ketika dia sudah mendapatkan terapi, tetapi muncul lagi, itu baru namanya kronis persisten. Jadi dia tidak sembuh, tapi dia kronis persisten, maksudnya tidak progresif, tidak tambah parah, tapi dia terus-menerus hal yang sama terjadi. Biasanya kalau hal itu terjadi, biasanya kalau misalnya dikasih obat, habis itu sudah membaik, di stop obatnya, karena merasa sudah sembuh. Banyak sekali pasien saya seperti itu. Dok, saya sudah stop obatnya, akhirnya seharusnya minumnya berapa minggu, tiba-tiba cuma minum 3 hari, sudah stop, balik lagi, gaya hidupnya berubah lagi, muncul lagi. Misalnya cara makannya, pola makan nggak akan berubah, minggu depannya lagi sakit, diminumin obat yang sama, baru 1 kali 2 kali, membaik, lagi ulang, dan itu repeat terus-menerus seperti itu siklusnya. Jadi pasien saya akan datang setiap hari rutin berkunjung, biasanya sebulan sekali, dok, saya muncul seperti ini, dok, saya muncul seperti ini. Jadi hal itu akan berulang kali. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia masih tidak terbiasa minum obat yang cukup panjang. Ini cuma dok, kenapa minumnya lama sekali minum obat gitu. Padahal sebenarnya kita lagi memperbaiki yang kita bilang adalah tonus sphincternya, mukosa lambungnya, sama asam lambung, produksi asam lambungnya biar turun. Kalau minumnya setengah-setengah sama aja kayak kita kasih bom kecil bentar, udah membaik, ditinggal pergi, akhirnya muncul lagi gitu. Itu. Jadi biasanya kalau kronis itu adalah kita lihat dari gejalanya, lalu apakah setelah pemberian obat muncul lagi atau tidak, dan kita lihat kepatuhannya. Jadi kalau kita bilang cuma pakai 3 hari obat langsung dianggap itu, jadi kita bingung juga. Ini sebenarnya bukan kronis, sebenarnya adalah bandel, pasien bandel. Karena apa? Karena minum obatnya tidak sesuai dengan anjuran dokternya, gitu. Oke, baik. Nah, dokter, untuk mendiagnosanya, dokter seperti apa kalau penyakit lambung ini, dok? Jadi kalau misalnya ada banyak tahapan ya untuk GERD itu sendiri. Pertama, kita pakai kuesioner yang kita bilang GERD-Q itu. Kalau lewat dari 8, skornya kita bisa tegain diagnosis GERD. Kalau misalnya sudah dengan terapi PPI, proton pump inhibitor, jadi ada obat yang kita kasih, ternyata tidak membaik, dan sesuai dengan durasi yang kita berikan ya, jangan durasinya pasien, tapi durasi oleh instruksi dokternya.
Misalnya 4-8 minggu sudah diminum, tidak ada perbaikan sama sekali, kita biasanya lakukan endoskopi. Endoskopi itu masukin alat kayak kabel, kayak pipa kecil masuk ke dalam. Untuk apa ngelihatnya? Adalah kita menyusuri dari ujung mulut sampai ke lambung itu, apakah ada penyakit lainnya atau tidak. Maksudnya, jangan-jangan ada obstruksi tumor, jangan-jangan ada luka, jangan-jangan ada struktur, artinya ada penyempitan salurannya, jangan-jangan banyak sekali jangan-jangannya. Jadi kemungkinan diagnosis ABCDE-nya masih banyak. Jadi makanya kita harus lihat langsung pipanya itu seperti apa. Ketika sudah masuk, biasanya kita langsung biopsi, ambil dikit jaringannya. Kita lihat apakah ada infeksi H. pylori yang tadi saya bilang katakan, Helicobacter pylori infeksinya, ada apa enggak? Kita biasanya melihatnya dari biopsi. Di biopsi, apakah ada kelainan malignansi, keganasan atau tidak di sana. Lalu kita lihat juga apakah ada kemerahan, benar-benar ada erosi, apakah ada luka, apakah ada nanah, apakah ada pendarahan. Itu endoskopi benar-benar melihat langsung bagaimana wujud daripada mukosa lambungnya. Itu jadinya habis itu ada namanya impedans ataupun kita periksa pH-nya. Jadi kita biar tahu kalau asam lambung itu ini sesuai nggak dengan pH-nya, sesuai dengan tempatnya nggak. Nah, kalau diamnya di lambung, pH-nya pasti rendah, karena kan asam. Tapi semakin ke atas sebenarnya semakin basah sebenarnya. Maksudnya semakin normal dia asamnya, karena bukan tempatnya asam itu berada. Tapi kalau semakin ke atas semakin asam, artinya sudah ada perubahan. Itu. Nanti kecurigaannya kalau semakin berubah, lama-lama kan berubah juga. Kalau lama-lama kita kalau kulit kita lama-lama terus-terusan kena pembersih lantai gimana? Yeah. Kulit kita berubah nggak? Pasti berubah kan? Nggak mungkin glowing ya, pasti mengkerut, berubah warna dan sebagainya. Sama seperti itu, kelihatanlah di endoskopi sama pemeriksaan pH-nya. Jadi biasanya itu yang paling terakhir kita kerjain itu. Oke, baik. Oke, jadi itu ya dokter ya untuk mendiagnosisnya. Nah, kemudian dokter kaitannya dengan makanan dan minuman nih dokter yang dikonsumsi itu apa saja yang perlu dihindari dok bagi penderita GERD? Wah, kalau yang tadi saya bilang pertama itu adalah yang memicu asam lambung tinggi. Jadinya biasanya makan yang bergoreng, yang goreng-gorengan, ya everything yang fast food itu kan gorengan ya. Karena apa? Paling gampang dibuat, paling gampang disantap, dan paling murah sebenarnya. Jadi karena itu yang paling gampang dicapai oleh masyarakat kita. Kalau kita suruh makan yang rebus, kukus, bakar, dok, itu ribet itu. Jadi tinggal goreng, hidupin kompor, goreng selesainya. Jadi kalau bakar dan sebagainya lama. Jadi itu yang sebenarnya yang paling banyak memicu. Lalu yang santan, yang paling enak-enak biasanya yang santan itu paling banyak, spicy, jadi yang paling berbumbu. Jadi yang kalau Indonesia memang tidak akan luput dari makanan yang berbumbu ya, karena kita rempahnya banyak. Habis itu yang pedas-pedas itu tidak akan pernah lepas, karena kalau nggak ada sambal nggak makan namanya dok gitu kadangnya. Nah kadang-kadang hal seperti itu kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya memicu terjadinya peningkatan asam lambung. Kecuali makannya mungkin sedikit porsinya nggak ada masalah. Tapi biasanya nasinya sedikit sambalnya banyak biasanya. Kebalikan ataupun nasinya dok saya diet nasinya sedikit tapi gorengannya banyak sampai kremes-kremesnya. Kadang-kadang itu kan makan ayam goreng kremesnya lebih banyak dibandingkan ayamnya. Padahal sebenarnya itu kan lebih banyak kalau itu disaring itu kan minyaknya tinggi sekali itu biasanya. Lalu kedua kopi. Nah, apalagi bukannya kita tidak boleh minum kopi. Kalau misalnya orang sudah terbiasa minum kopi, biasanya saya selalu menyarankan minum kopi 1 kali sehari aja kalau sudah adiktif ya. Tapi kadang-kadang kalau orang pencinta kopi kan biasanya every time kalau dia lagi gini bisa sampai 3, 4 kali, 5 kali dengan variasi kopi yang banyak, kopi luwak, kopi ini dan sebagainya yang notabene kan
kepadatannya lebih tinggi, asamnya lebih tinggi, itu akan memicu asam lambung. Dan nongkrong, minum kopi, ke kantor kopi, jadi semuanya kopi, ya sekarang tergantung lambungnya masing-masing, nggak semua lambung mempunyai ketahanan yang kuat ya. Nah, kadang-kadang kopinya lebih banyak dibandingkan makanan utamanya. Jadi yang penting saya minum kopi, saya bisa bergerak dan sebagainya. Tapi kan saya bilang, kopi yang mungkin sekarang rutin bisa, tapi nanti satu next ketika asamnya lambungnya tidak mampu berespon dengan bagus ataupun asam lambungnya makin tinggi, katupnya lesnya itu yang akan lama-lama kendor, lama-lama akan naik ke atas, lama-lama mukosa esofagusnya akan berubah, lecet juga, jadi lama-lama kesakitan. Biasanya seperti itu. Ya, itu akibat dari terus-menerus kronis konsumsi yang terlalu lama atau yang kronis. Jadi kalau saya bilang, kalau sesekali mungkin tidak akan dirasakan, jadi aman gitu. Ya kita lihat nanti mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan, apakah tetap aman atau tidak. Dan diingatkan sekali lagi, kadang-kadang tidak selalu ya, tapi kan bisa jadi bahan pemicunya. Itu aja sih yang paling banyak dari makanan yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau yang lain mungkin ada beberapa, cuma tidak terlalu signifikan naiknya. Kecuali memang orang punya bakat GERD ya, memang sudah GERD lama, tiba-tiba dimakan dikit langsung muncul langsung gitu. Itu aja. Kalau untuk berpuasa, dokter, apakah penderita GERD ini bisa ikut puasa juga, dok? Bisa. Jadi pasien saya kemarin waktu Lebaran itu kalau orang yang GERD-nya memang jarang muncul, misalnya tidak akut ataupun jadi dia sudah bisa mengatur pola makannya dengan baik, biasanya saya minta harus sahur. Sekarang tergantung pasiennya masing-masing. Jadi kadang-kadang terlambat sahur, otomatis GERD-nya akan muncul di tengah-tengahnya. Tapi kalau misalnya dia bisa sahur dan sahurnya cukup, jadi bagus. Jadi biasanya akan tetap lanjut. Tapi kalau dia bisa ketakutan, dok saya mau puasa, saya sudah sahur, gimana caranya? Biasanya kita kasih obat PPI untuk ngurangin asam lambungnya. Jadi selama puasa kurang lebih 12 jam, 10-12 jam itu sendiri, jadi tidak terganggu biasanya. Saya kasih obat biasanya untuk mengurangi asam lambungnya. Tapi kalau dia bisa mencoba, saya biasanya akan mencoba 1-2 hari. Tapi biasanya puasa pertama kedua biasanya lost tidur, jadi ya muncul lagi GERD, akhirnya besok-besoknya takut dia puasa karena dok saya muncul, padahal sebenarnya adalah kelalaian daripada yang puasa karena selalu tidak sahur gitu. Tapi kalau saya sih tetap menganjurkan harus puasa walaupun pasien GERD, kecuali sedang akut-akutnya. Kalau sedang akutnya maksudnya sebelum puasa dia lagi akut, ya harus ditunda 3 hari ke depan. Atau enggak kita mulai dari yuk puasa setengah hari dulu. Kalau kuat lanjut besoknya 1 hari full gitu. Biasanya seperti itu. Oke, baik. Nah, dokter tadi kaitannya dengan makanan, dokter ada satu makanan yang saya lupa tanya, ini durian, dokter. Apakah penderita GERD ini nggak boleh juga konsumsi durian? Sebenarnya kalau nggak boleh, sebenarnya boleh. Cuma kalau apalagi kalau durian kan musiman ya. Jadinya kalau dok ini lagi musim, masa nggak boleh sih dok? Jarang-jarang muncul. Sebenarnya boleh, tapi jangan banyak. Biasanya tiba-tiba makannya banyak. Setiap hari, datangnya langsung bawa 1 kilo, makan bareng-bareng. Besoknya datang lagi, dok ini jarang-jarang. Nah itu masalahnya di masyarakat. Jadi biasanya saya minta, boleh, coba 2-3 biji aja sekali makan, jangan terus-terusan. Jadi habis itu minum air hangat, makan sesuatu. Jadi kalau bisa, jangan makan durian langsung. Kadang-kadang datang bawa durian aja dimakannya, nggak makan nasi dulu. Nah, kadang-kadang harus makan dulu, makan utama, makan nasi dulu, biar turun asam lambungnya, mungkin pencicipnya baru durian. Jangan dibalik, durian dulu, habis makan durian, baru makan nasi. Itu yang sering kebalik kan? Biasanya orang datang durian dulu dimakan, baru terakhir makan nasinya. Kalau inget, nah biasanya udah kenyang, udah enakan dan kenyang ya dok. Udah glukosa, udah gini intox glukosa banget, baru dia makan nasi udah kenyang, udahlah nanti akhirnya tiduran, udah kenyang, naik asam lambungnya, ya muncul GERD-nya itu sendiri. Sebenarnya boleh,
Cuma kadang-kadang kita harus membatasi, tahu diri, mengendalikan diri. Itu yang susah biasanya terjadi. Itu. Oke. Hmm. Nah, dokter, untuk komplikasi, dokter, apakah GERD ini bisa sebabkan penyakit komplikasi? Nah, ada 3 sebenarnya paling sering. Jadi yang tadi saya bilang tuh ada namanya esofagitis reflux. Jadi kita anggap ya, saya selalu mengandaikan ya, biar jelas ya, ini ada pipa. Jadi kalau lama-lama pipanya kita kena asam lambung, lama-lama gimana? Lecet. Nah, itu namanya esofagitis reflux. Jadi lecetnya itu namanya kalau secara endoskopi kita masukin, kelihatan lecetnya, itu namanya esofagitis. Nah, esofagitis reflux ini adalah salah satu komplikasinya. Lama-lama kalau kena makanan dia sakit. Coba kalau misalnya luka di kaki gimana? Dikenain air aja gimana? Wah, teriak-teriak kan? Nah, apalagi kalau kenain pedas, cabai, pasti sakit banget. Nah, dikenain makanan, wah sakit luar biasa. Sama kayak gini, kita kalau lambung kita lagi luka, lalu ada lecet, dia kena makanan akan sakit. Jadi akan muncul nyeri ulu hati. Nah, itu bukan GERD, jadinya esofagitis reflux. Jadi ada komplikasi lainnya. Itu. Lalu kedua, kalau lama-lama luka tuh lama-lama gimana? Pasti ada muncul jaringan parut kan? Bekas luka. Yeah. Nah, lama-lama kalau ada bekas luka di sini, ada jaringan parut gimana? Jadi mengecil, kan pipanya jadi mengecil kan? Karena apa? Jaringan parutnya lebih besar dibandingkan maksudnya ukuran lumennya itu ada jaringan parut segini, otomatis dia ukuran esofagusnya akan mengecil, jadi namanya struktur, mengkerut dia, gara-gara ada banyak luka-luka dan jaringan parutnya. Itu. Lalu ketiga, biasanya ada namanya Barrett esofagus. Jadi kalau misalnya saya bilang, kalau kita sendiri aja kalau kena pembersih lantai atau yang asam, lama-lama kulit kita kan mengkerut kan, mengkerut, berubah warna dan sebagainya. Nah, itu kalau di mukosa esofagusnya kita berubah, itu akan jadi Barrett esofagus, berubah. Sebenarnya dia ada jaringan tertentu, tapi berubah jadinya jaringan yang lain, itu lama-lama nanti jadi kanker. Jadi kanker itu akan menjadi karsinoma esofagus, karena perubahan jaringan atau strukturalnya. Itu lama-lama berubah, terus-menerus secara kronis, tidak diobati, bisa jadi karsinoma esofagus. Jadi ada tumor nanti di sana. Jadi semacam perubahan sel dan jaringannya. Jadi kalau biasa seperti itu, sudah ada perubahan Barrett esofagus, biasanya kita akan langsung biopsi. Apakah ganas atau tidak, harus diterapi atau tidak itu. Jadi panjang ceritanya nanti jadinya. Makanya kalau kita bilang komplikasi pasti ada. Dan ini kadang-kadang yang tidak diketahui oleh masyarakat. Jadi menganggap, nanti juga hilang. Yeah. Jadi padahal sebenarnya komplikasinya panjang sekali. Dan kadang-kadang disuruh endoskopi sudah takut kan. Dok, saya takut masuk sesuatu dan sebagainya. Jadi nanti hilang. Karena pada dasarnya kita tidak pernah melihat di dalam esofagus kita rusak atau tidak. Kita lihat cuma dari luarnya aja. Dan kadang-kadang masyarakat cuma bilang, dok saya mau USG. USG nggak bisa melihat dalemannya. USG kan cuma lihat dari pinggiran. Tapi kan dalam pipanya itu nggak tahu kan. Nah, jadi harus pakai endoskopi sebenarnya. Kadang-kadang, dok saya ronsen dada normal. Ronsen dada nggak bisa ngelihat esofagusnya, dalamnya pipa itu nggak bisa dilihat. Padahal yang paling penting kan dalamnya pipa, bukan luarnya pipa kan. Nah, itu. Anggap ya pipa itu adalah esofagusnya ya, sampai ke lambungnya. Jadi pipa, jadi kita kalau lihat pipa, yang kita lihat sebenarnya adalah dalamnya, bukan luarnya. Kalau luarnya ya normal, tapi dalamnya udah berubah-berubah mukosa lambungnya atau mukosa esofagusnya. Itu yang kita harus perhatikan, melihat grade atau severity daripada gangguan esofagus ataupun lambungnya itu sendiri. Itu. Jadi memang harus diperiksa dengan endoskopi ya dokter ya untuk melihat dalamnya. Untuk severitas. Jadi kalau misalnya kita ketemu GERD, biasanya kita jadi kadang-kadang kalau GERD jangan terapi sendiri dulu, ke dokter dulu. Ke dokter umum, kalau misalnya mau ke dokter spesialis penyakit dalam bisa langsung dapat terapi dulu. Habis itu kalau misalnya tidak membaik dengan tidak membaik dengan obat atau terapi yang diberikan oleh dokternya, baru kita menyarankan endoskopi. Apalagi berulang kali kan, setiap bulan datang ketemu, kita juga lama-lama spesialis penyakit dalam juga ngelihat
Iya. Pasien kok datang-datang, ya udah endoskopi dah gitu. Karena Mm-mm. biasanya ya itu saya bilang yang bandel bukan dokternya biasanya, pasiennya sudah bandel duluan nyetok obat sendiri, langsung balik lagi ke mungkin makanannya berlebihan gitu. Oke, baik. Nah, apakah memungkinkan dokter penyakit GERD ini bisa sebabkan kematian juga, Dok? Bisa. Jadi kalau bisa kita bilang untuk GERD sendiri sebenarnya tidak ini ya. Kalau GERD murni ya, jadi GERD murni sebenarnya tidak bisa menyebabkan kematian, tapi komplikasinya yang tadi saya bilang. Kalau dia struktur, tiba-tiba dia pipanya menyempit, makanan nggak bisa masuk. Jadi dia habis makan dikeluarin gitu kan. Lalu kedua kalau ada tumor, udah ada karsinoma, tertutup semuanya. Itu bisa menyebabkan penyebaran ke semua esofagus ataupun ke lambung. Jadi biasanya itu bahaya, bisa menyebabkan kematian. Lalu kedua, kalau misalnya benar-benar sampai adanya luka di lambung, yang tadi saya bilang misalnya gastritis ataupun gaster ulcer ataupun ulkus gaster gitu bahasa Indonesianya, itu kalau sampai luka, pendarahan. Nah, pendarahan kalau tidak diketahui, biasanya kita lihatnya dari warna buang air besarnya, atau melena namanya. Kalau buang air besarnya warna hitam, kayak aspal gitu, artinya ada pendarahan di lambung. Kalau itu sampai terus banyak-banyak keluar, jadi anemia. Kalau anemia sampai 3, 4, baru lemes, baru diketahui, terlambat, lewat bisa meninggal. Tapi kalau bisa kita tahu, kok tambah lemes, dilihatin buang airnya besar warna hitam, nyeri ulu hati, dan sebagainya, itu mungkin ulkus gaster. Jadinya harus dapat transfusi, obat-obatan lambung, dan sebagainya, dan harus opname. Itu. Jadi kadang-kadang banyak hal yang seperti itu yang terlewatkan. Taunya cuma GERD-nya aja, tapi komplikasinya nggak tahu gitu loh. Oke, baik. Nah, untuk mengobatinya, dokter, bagaimana mengobati penyakit GERD ini? Jadi kalau mengobati penyakit GERD itu biasanya kita memberikan obat namanya proton pump inhibitor (PPI). Kayak misalnya orang mungkin sering beli omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabenprazol, itu golongannya banyak. Jadi biasanya itu selalu diberikan pertama kali kalau memang kecurigaannya GERD. Biasanya dosisnya kita tiap 12 jam kita pemberiannya. Dan secara penelitian itu pengobatannya seharusnya 8 minggu. Jadi 8 minggu itu kurang lebih 2 bulan sebenarnya. Tapi pasien-pasien biasanya ngobatin cuma 3-8 hari, bukan 3-8 minggu. Kita 3 hari, 8 hari, atau 1 minggu udah membaik, di-cut sendiri, di-stop, lanjut lagi kehidupan yang sebelumnya, makan lagi yang pedas-pedas, yang tidak ada namanya gaya hidup yang lebih bagus, gaya hidupnya balik lagi ke normal, jadinya muncul lagi. Itu sebenarnya. Jadi kalau dari saya juga pertemuan sama beberapa ahli gastroenterohepatologi ya, memang khusus untuk GERD itu sendiri, memang kita selalu mewanti-wanti adalah seharusnya adalah sekitar 4-8 minggu pengobatannya. Mungkin kalau 4 minggu 2 kali sehari membaik, kita langsung turunin dosis jadi 1 kali sehari. Itu biasanya selama 8 minggu. Baru kita melihat ada perubahan atau enggak, ataupun gejala rekaransi, ataupun gejala kembali berulang itu akan menurun jauh lebih menurun dibandingkan sebelumnya. Itu sih. Lalu mungkin ada beberapa obat-obat yang lainnya sesuai dengan gejala klinis pasiennya itu sendiri. Itu. Oke, baik. Nah, terakhir dokter, untuk mencegah dokter ya, supaya jangan sampai hari ini yang nonton kita bisa terkena penyakit GERD, dokter. Bagaimana mencegahnya? Jadi pertama adalah yang saya tekankan sekali lagi adalah dari makanan. Makanan tuh harus dijaga baik-baik. Karena apa? Sekarang berbeda sama zaman dulu. Kalau kita zaman dulu dapat yang fast food, nggak ada fast food dulu. Makanya dulu nggak ada GERD namanya. Sekarang banyak GERD karena makanya serba fast food dan serba instan dan serba gampang digoreng dan sebagainya. Bumbu pun lebih murah, lebih instan. Jadi kita nggak tahu kandungannya seperti apa. Tidak natural tepatnya ya. Lalu kedua, biasanya pola makan. Kalau dulu adalah tipe-tipe nggak orang habis makan langsung tidur.
ya kan? Orang habis makan kerja dulu. Ya. Kalau sekarang berbeda. Jadi kadang apalagi zaman pandemik seperti ini ya, GERD itu akan lebih muncul. Kenapa? Work from home. Kadang-kadang sambil rebahan, liatin cuma Zoom meeting, selesai. Habis itu diemnya di rumah, nggak ada bergerak sama sekali. Jadinya kurang aktivitas. Obesitas juga meningkatkan terjadinya GERD. Nah, jadi kadang-kadang lama-lama kan kita jadi obesitas. Kenapa ya? Sejak WFH saya tambah gendut ya karena nggak ada aktivitas. Lalu muncul GERD itu sendiri akan lebih meningkat pada pasien-pasien obesitas. Jadinya dilihat dulu dari makanannya, pola makannya. Kalau bisa ingat, saya selalu bilang adalah utamakan kesehatan diri sendiri dulu. Karena kalau kita sehat, otomatis kerjaan kita juga akan lebih lancar dan lebih sukses. Tapi kalau kita tidak sehat, ya semua akan berantakan. Kalau udah nyeri, kita sakit, planning kita yang sudah kita planningkan 1-2 hari ke depan akan berantakan jadinya. Makin stres, kalau udah berantakan, makin tinggi asam lambungnya, makin kelihatan gejala GERD-nya. Jadi saya sih selalu berpikir seperti itu. Lalu, tahu diri itu adalah tahu, misalnya kalau kita ingin makan sesuatu, ya jangan dijadiin satu dalam cukup banyak. Jadi saya mau makan ini, semuanya pingin dimakan dalam satu waktu, salah. Jadi kalau gini, oh ini sudah ada yang berminyak, udahlah kita berminyak 3 hari lagi. Ya, ini yang pedas, jangan dicampur semuanya. Jadi kalau semua dicampur, ya nanti akan muncul gejalanya lebih berat. Kalau saya pertama itu, dan biasanya yang kelima itu saya bilang adalah jangan stres. Apalagi pandemi seperti ini, biasanya semakin kita stres, gejala GERD akan muncul, makin panik. Apalagi kalau misalnya sekarang namanya isoman sudah banyak ya, wah rumah saya sebelah isoman, wah pusing, jangan-jangan saya ntar kena COVID. Udah muncul hal seperti itu, takut keluar rumah, langsung takut makan dan sebagainya, ya gejala GERD akan muncul dengan sendirinya. Jadinya akan lebih memperparah kondisi. Sebenarnya adalah kita harus berpikir positif pertama. Kalau misalnya positif di kedua sebelahnya, kita berpikir adalah, oh artinya kita sehat, artinya kita harus lebih baik bekerja dengan baik, berpikir ya lebih membaca perihal-perihal yang positif dan sebagainya. Tapi sangat tergantung sama support sistemnya masing-masing. Kalau saya sih seperti itu. Jadinya pada dasarnya adalah tahu informasi tentang GERD itu sendiri dulu. Tahu kan misalnya dengan seperti ini, kita Eljon Medical Forum ini, kita dapat informasi yang benar dan yang baik dulu tentang GERD itu sendiri. Langsung jangan semata-mata mendiagnosis sendiri ya. Itu pertama kali, jangan mendiagnostik sendiri. Oh saya GERD, saya minum obat ini. Jangan. Kalau harus bisa ke dokter ya dok? Harus ke dokter dulu. Oh kalau dokter ini didiagnosis ini, kalau udah didiagnostik baru kita bilang iya. Kadang-kadang duluan berasumsi sendiri, minum obat sendiri, ketika tidak sembuh baru datang ke dokter, udah dicoba semua obat. Jadi kadang-kadang obatnya baru minum 3 hari nggak cocok, minum obat yang kedua nggak cocok 3 hari lagi coba-coba, jadi benar-benar salah sebenarnya, karena obat-obatan kimia juga mempengaruhi asam lambung juga kan. Jadi benar-benar harus hati-hati pemberian obat pada tubuh itu. Kalau saya sih itu saja. GERD sebenarnya bisa ditanganin, bisa dicegah asal kemauan dari diri sendiri dulu gitu. Oke, baik, luar biasa sekali dokter. Hari ini ternyata sudah 1 jam dokter kita membahas mengenai GERD. Saya ucapkan terima kasih banyak ya dokter Adi hari ini sudah menemani saya dan sharing nih soal GERD. Terima kasih banyak dokter Adi. Sama. Ya. Baiklah, sahabat Eljon, itu dia tadi ya dari Dokter Adi, sudah banyak sekali kita selama 1 jam ngobrol soal GERD ini. Nah, yang terpenting kita bisa mencegahnya itu semua dari diri sendiri. Pola makan ada yang menjadi penting ya, pola hidup sehat, kemudian juga jangan sampai stres, jangan sampai banyak pikiran di masa pandemi seperti ini, tetap berpikir positif, dan juga kita harus ke dokter ya, jangan mendiagnosa sendiri, ngelihat mungkin ada di Google gitu ya, mencari informasi dan lain-lain, tapi kita harus ke dokter. Dengan dokter lah yang akan tahu seperti apa penanganannya, obat yang tepat atau penyakit apa yang sebenarnya diderita gitu ya. Dan yang paling penting semuanya dari diri sendiri lagi, jaga pola makan dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya kita menjaga hal tersebut, tidak hanya GERD yang bisa kita hindari, tapi juga banyak penyakit lain yang bisa kita hindari. Baiklah, terima kasih semua sahabat Elio, semoga bermanfaat dan berguna dan bisa langsung diaplikasikan ya kita semua untuk menjaga pola makan kita dan juga hidup sehat.
Saya Cynthia Kesumarani dan juga Dr. Iketut Adi Suryana, spesialis penyakit dalam, pamit undur diri. Sampai jumpa. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!